Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucia Ifrencia Verastin Bere, biasanya disapa dengan Vera, dengan NIM 21030100099, semester 2 kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini, saya akan mereview kembali materi yang diberikan oleh Bapak dosen dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Politik. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskannya. Yang pertama, materi sosial politik. Materi dari perkuliahan pertama sampai keempat membahas tentang teori klasik. Teori-teori tersebut diantaranya 1. Teori positivisme yang dikemukakan oleh Augustin Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, teori kapitalisme dan analisis kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga, teori struktur kekuasaan dan birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Dan yang keempat, teori pembangunan kerja yang ditemukan oleh Emilian Durkheim. Pada pertemuan 5-8 membahas terkait teori sosial modern yang penjabarannya meliputi 1. Teori kritis, 2. Teori tindakan sosial, 3. Teori interaksionalisme simbolik, 4. Teori fenomenologi, yang kelima, teori feminisme. Dari beberapa teori tersebut adalah materi kita selama 8 kali pertemuan yang diberikan oleh Bapak dosen. Pada pertemuan pertama, membahas tentang teori dan juga paradigma dalam ilmu sosial, dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, seringkali terdapat masalah sosial yang sering kita jumpai, di antaranya yaitu kemiskinan, kriminalitas, korupsi, kelaparan, konflik, dan lain-lain. Di antaranya masalah sosial yang terjadi tersebut, tentu kita akan memikirkan beberapa hal di antaranya. 1. Bagaimana hal itu terjadi? 2. Kapan hal itu terjadi? 3. Di mana hal itu terjadi? 4. Bagaimana hal itu bisa terjadi? 5. Dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Materi yang kedua tentang teori dan paradigma ilmu sosial. Definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara konsep, variabel, dan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya, konsep 1 barang yang modis, contoh 2 meningkatkan pembelian. Jadi, dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka membeli barang untuk diri mereka. Definisi konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua konsep berbeda. Yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya meja. Kita bisa menggambarkan meja secara wujud nyata karena terlihat. Yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakannya. Yang berikutnya, preposisi. Preposisi artinya adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Yang selanjutnya, paradigma. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ini ditumbangkan oleh teori baru. Contohnya seperti perilaku anak-anak dari tahun 70-an sekarang, anak-anak di tahun 70-an, mereka akan merasa takut jika bertanya kepada orang yang lebih tua. Mereka menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan anak-anak di zaman sekarang, mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Terkadang, anak-anak yang tidak menghormati orang yang lebih tua, itu semua dikarenakan adanya perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang. Jadi, maksudnya, teori yang diketahui dulu bahwa anak-anak itu sangat takut untuk bertanya atau lebih menghormati orang yang lebih tua, dipatahkan dengan munculnya teori baru karena perkembangan teknologi yang mempengaruhi sifat atau perilaku anak-anak, sehingga anak-anak berubah dan tidak seperti anak-anak di tahun 70-an. Elemen-elemen paradigma terbagi atas 4. Yang pertama, ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Contohnya, buku, yang ditanyakan apakah itu buku. Yang kedua, epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Contohnya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa benda itu buku berdasarkan apa yang Anda miliki pemikiran tersebut. Yang ketiga, metodologi, artinya
asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Yang keempat, aksiologis, manfaat pengetahuan. Yang berikutnya materi yang ketiga, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktural fungsional yang pertama, menekankan pada keteraturan atau order. Yang kedua, dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya bersaling bergantungan satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Yang keempat, fungsionalitas antar bagian. Yang kelima, masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggota yang akan nilai kemasyarakatannya tertentu. Dan yang keenam, general agreements, daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dan yang ketujuh, konflik ada tetapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut tidak ada. Asumsi struktur fungsional. Yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak pernah sehingga ada ketegangan namun itu terlembagakan. Dan yang keenam, perubahan yang bertahap. Yang ketujuh, hasil penyesuaian eksternal inovasi. Dan yang kedelapan, integrasi oleh nilai yang sama. Berikutnya kita masuk tentang konsensus. Kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus, kesepakatan bersama antara bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi. Masyarakat dalam model integrasi begini. Yang pertama, basisnya division of the work. Masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem, jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Menurut Tarleton Parsons tentang fungsionalisme, individu dalam sosial ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi, yaitu seluruh pola budaya, nilai, kepercayaan, simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol, yaitu pelembagaan, sanksi, dan aktivitas ritual. Positivisme atau kontribusi Compton. Kontes atau latar belakang yang mempengaruhi Compton yaitu zaman pencerahan, sains untuk kemajuan masyarakat, atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Teori gratifitasi dari Isaac Newton. Hukum-hukum hubungan fundamental antara sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Menurut Charles Foster Kane, kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dinamika bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Yang berikutnya, Compton dan The Course of Positive Psychology. Berawal kolaborasinya dengan Saint-Simon, Saint-Simonlah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris, serta melahirkan ide tentang pergerakan masyarakat dari landasan religius menuju positivisme. Filsafat positifnya menurut Compton. Bagi Compton, penting untuk menciptakan sains positif, seperti halnya ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Compton disebut sebagai fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial harus memadu jalannya dan arah dari organisasi masyarakat. 3 tahap perubahan masyarakat. Yang pertama, geologi supranatural. Yang kedua, metafisis abstraksi atau kekuatan tertinggi kehendak bersama. Dan yang ketiga, positif ilmiah atau empiris atau observasi dan atau diuji. Marx membahas tentang materialisme historis dan negara kelas. Materialisme historis dipandang dengan berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, pembentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Fenomena sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi,
kebudayaan, politik, dan bahkan agama di zamannya dibentuk oleh metode produksinya. Ketika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula watak sosial dan politiknya. Bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat, sedangkan sistem sosial dan politik merupakan suprastruktur atau bangunan atas yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Masyarakat tanpa kelas, namun tidak statis. Kelas sosial yang berbeda di dalamnya, namun unsur yang kontradiktif, ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan. Kontradiksi internal dalam ekonomi yaitu kapitalisme. Kelas pemilik berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan produksi mereka. Teknik dikembangkan, keterampilan baru ditingkatkan, dan lain-lain. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu lain. Yang berikut, tindakan sosial terbagi atas rasionalitas formal, yang kedua rasionalitas instrumental, yang ketiga rasionalitas nilai, yang keempat rasionalitas tradisional, dan yang kelima rasionalitas efektif. Terima kasih.